Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar sabar lewat ibadah berpuasa dengan amalan-amalan lain serangkaiannya di bulan Ramadan. Tidak cuma belajar sabar, tapi kita diminta merendahkan hati. Karena sesungguhnya kita adalah makhluk yang paling rendah. Tapi seringkali tidak sadar kita merasa bangga, sombong, angkuh, dan takabur. Silakan dibandingkan dengan makhluk manapun. Dengan bangsa jin saja kita rendah. Dari mana informasi itu kita peroleh? Dari jin itu sendiri. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada manusia, apa kata jin? Menolak. Aku lebih mulia ya Allah. Aku diciptakan dari api yang sangat panas. Aku diciptakan dari api yang menyala-nyala. Aku diciptakan dari api yang bersih tanpa asap. Itulah jin. Bahkan dalam kondisi tertentu jin begitu hebatnya keislamannya, keimanannya mengalahkan manusia. Jadi dari bahan bakunya saja kita kalah dengan jin. Apalagi dengan malaikat. Bahan baku kita hanyalah tanah. Tanah saja campur-campur. Ada lumpur hitam, ada tanah gembur, ada tanah lapuk, ada tanah tembikar. Itu bahan baku manusia. Coba bandingkan dengan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Tentu saja bukan sembarang cahaya. Kalau cahaya baterai mati gak kuat lama. Cahaya matahari saja sekarang sudah redup dan beberapa hari tidak menampakkan dirinya, mungkin puasa. Ini tidak sembarang cahaya. Cahaya yang menjadi bahan baku malaikat itu cahaya utama, cahaya tertinggi, cahaya yang di dalam Quran disebut dengan istilah dzarrah. Maka ada surat yang diabadikan sebagai surat dzarrah, surat Adz-Dzariyat, surat yang ke-51. Dzarrah ini adalah partikel-partikel kuantum atau partikel messenger yang mengutus unsur-unsurnya ada 4. Yang pertama foton. Foton ini memiliki gerak elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang memungkinkan malaikat bisa bergerak merambat dengan kecepatan tinggi. 1 detik mampu menempuh jarak 300.000 km. Ini foton. Yang kedua boson madya, gerak nuklir lemah. Kenapa lemah? Karena mengatur subatomik. Dan yang ketiga adalah gluon. Gluon itu gerak nuklir kuat yang menjadikan malaikat bisa bergerak secara atraktif dan demonstratif. Dan yang keempat graviton. Graviton ini yang diatur menjadikan alam semesta ini seimbang dan malaikat melampaui batas ruang, melampaui jarak tertinggi dengan gaya graviton. Dan diciptakannya malaikat bersamaan dengan diciptakannya alam jagat raya.
Jadi dari bahan bakunya saja malaikat lebih mulia daripada manusia. Kalaupun malaikat diperintahkan untuk melayani manusia, itu karena perintah Allah, bukan karena kehendaknya, bukan kehendak manusia. Karena perintah Allah, malaikat melayani manusia, dan itulah keutamanya malaikat, berani mau bersedia dengan ikhlas melayani manusia atas perintah Allah. Aslinya Bapak Ibu, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 30, 31 dan seterusnya. Wa itta'adzana rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan Allah berkehendak di depan para malaikat, hendak menciptakan, hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia yang hanya menumpahkan darah? Dari kalimat ini kita mestinya paham kalau malaikat pernah melihat manusia. Kenapa? Karena malaikat mengatakan, ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia yang hanya menumpahkan darah, yang hanya bertarung, tawuran, geledih, begal. Malaikat tahu. Itu artinya malaikat memiliki kecerdasan yang tinggi, daya ingat yang kuat, tahu makhluk-makhluk sebelumnya. Dan di ayat ini ternyata Allah mengatakan akan menjadikan manusia, menjadikan Adam sebagai khalifah. Bapak Ibu, khalifah yang keberapa? Saya beritahu, khalifah yang ke-76. Jadi rupanya sebelum Adam menjadi khalifah, sudah ada khalifah dulu. Khalifah yang pertama dari bangsa burung, namanya Takbirun Nasar. Ketika Allah menciptakan burung Takbirun Nasar, Allah berfirman, hai burung, makanlah biji sawi putih dariku. Ini tanaman yang pertama ada di bumi, biji sawi putih. Dan setiap kamu makan biji sawi, umurmu akan berkurang. Maka mulai makan, umurnya berkurang, makan, umurnya berkurang. Lama-lama mikir, ini kalau habis berarti umurku habis. Sesuai dengan pesan Allah, akan aku matikan ketika biji sawinya habis. Maka burung Nazar ini puasa. Nah, ternyata burung aja puasa, menghemat makanan biar tidak cepat mati. Ini khalifah yang pertama sebelum ada manusia. Khalifah berikutnya 70 laki-laki. Tidak jadi 170 langsung nongol, tidak. Satu dulu laki-laki, 70 tahun meninggal, ganti satu laki-laki, 70 tahun meninggal, ganti lagi, terus sampai 70. Nah berikutnya giliran jin. Jadi berdasarkan urutannya tentu lebih mulia jin daripada manusia. Makanya di ayat-ayat Quran disebutkan lebih dulu jin daripada manusia. Minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Jin dulu baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, untuk menyembahku, kata Allah. Berarti jin dulu baru manusia. Ya ma'sarul jinni wal insi, wahai bangsa jin dan manusia. Jin dulu baru manusia. Lebih mulia jin daripada manusia. Lalu kenapa jin diusir Allah dari surga ke bumi? Karena amalannya sombong, takabur, angkuh. Allah tidak ingin manusia seperti jin, maka diwajibkan berpuasa agar rendah diri, agar rendah hati, tawadu. Karena tawadu menuju kepada takwa. Tidak cuma latihan sabar, tapi agar merendahkan. Walaupun posisinya memang terendah, tapi bisa melesat tinggi seperti kemuliaan malaikat. Maka puasa bisa menjadikan manusia seperti malaikat yang mulia di hadapan Allah.
Kita kan nggak pernah dengar malaikat disuruh seperti manusia. Yang ada manusia disuruh seperti malaikat. Nah, dengan bahan baku tadi hadirin sekalian, malaikat makhluk yang memang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah dalam berbagai bentuk prestasi dan perannya, di antaranya melayani manusia. Karena kita dilayani, maka menjadilah kita makhluk yang terhormat. Tapi juga bisa jatuh ketika kita kembali sombong lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka hadirin sekalian, mengimani malaikat itu bagian dari rukun iman. Berpuasa bagian dari rukun Islam. Keislaman kita lewat rukun-rukun Islam harus diuji dengan piranti yang namanya rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Maka eksistensi malaikat harus kita yakini. Kalau kita mungkin takut dengan alam gaib, mungkin takut dengan jin, yang sebenarnya tidak perlu takut, karena alamnya beda. Jin itu ada di langit 2, kita ada di langit 1. Jadi nggak mungkin ketemu dengan jin. Jin bisa menemui kita kalau ada panggilan. Dan biasanya yang memanggil adalah dukun-dukun dan tukang sihir. Itu pun harus membuat perjanjian gaib. Minta syarat, mungkin minta darah ayam, mungkin minta darah sapi, mungkin minta kepala kerbau, minta beras, minta padi, minta sajen, dan macam-macam perjanjian gaib. Jadi maka jadilah pertemuan dukun sihir dengan bangsa jin. Maka dukun-dukun biasanya sampai tua nggak kawin-kawin, kawinnya sama jin. Hanya itu, jin bisa pindah dari langit 2 ke langit 1. Kalau tidak, hanya bayang-bayang saja. Jadi seperti di tengah masjid, misalnya ada balok kayu, kemudian kita sorot dengan senter, maka di tembok ada bayangannya. Bayangan itulah yang langit 1. Karena langit 1 hanya punya 3 dimensi. Dimensi titik, dimensi garis, dimensi luasan. Dengan cara itu, jin bisa pindah dari langit 2 ke langit 1. Tapi hanya bayangannya. Karena bayangannya maka kita nggak perlu takut sama gundruwo, kuntilanak, tuyul, sundel bolong. Itu cuma bayangan. Mereka bodoh-bodoh nggak punya ilmu. Mereka nggak sekolah. Sekolah saja nggak pernah berangkat. Bolos terus. PR nggak dikerjakan. Tugas nggak digarap. Ada sih yang lulus tapi ijazahnya palsu. Jadi nggak perlu takut. Wong kita sentuh ngepong, kita bandem, kita lempar nggak kena, karena memang bayang-bayang. Jadi kalau kita takut sama gendruwo, takut sama setan, sama jin, itu lebih bodoh daripada mereka, lebih rendah daripada mereka. Hanya bahan bakunya saja. Jadi begitu hadirin, kita berada di langit 1, langit kedua jin, nggak usah takut. Langit ketiga ruh yang banyak dosanya, nggak punya kebaikan. Langit keempat, ruh yang kebaikannya dan keburukannya imbang. Langit kelima, yang keburukannya lebih sedikit daripada kebaikannya. Dan langit yang keenam, untuk ruh yang suci, tidak punya dosa. Nah, langit ketujuh itu baru alamnya malaikat. Karena mendapat perintah dari Allah melayani manusia, maka malaikat dibekali dengan kecepatan yang amat dahsyat. Dalam 1 detik mampu melesat jauh 300.000 km per detik. Itulah kekuatan malaikat. Bahkan dalam riwayat lain malaikat Jibril 50 kalinya. Maka malaikat Jibril dibekali 300 sayap. Kanan 150, kiri 150. Yang satu kepakan sayapnya saja begitu mengepak melesat sejauh 300.000 km per detik. Bagaimana kalau semuanya mengepak? Dan ini terjadi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Sepertinya sudah berlebih, nggih? Saya kira sampai di sini dulu hadirin. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Bagaimana sepak terjang malaikat
yang mengawal kita terutama di bulan Ramadan agar puasanya sukses. Mudah-mudahan kita sukses sampai akhir Ramadan dan mendapatkan gelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.